Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan Microsoft Access dalam menggunakan aplikasi database perpustakaan. Pertama-tama kita klik blank database, lalu pilih rename untuk filenya, lalu klik create. Maka akan muncul tampilan seperti gambar. Lalu klik Save As bagian pojok kiri atas. Lalu kita ubah rename menjadi buku. Lalu klik OK. Dan lalu pilih bagian view untuk desain view. Lalu akan muncul pada bagian seperti gambar. Lalu klik untuk ganti rename menjadi nomor buku, lalu pilih short text dan di situ diubah untuk ukuran rename-nya, panjang rename ya itu. Lalu pada kolom selanjutnya kita tulis judul buku, judul. Pilih data type-nya short text. Lalu selanjutnya untuk kolom selanjutnya yaitu pengarang. Di sini pengarang kita ubah juga untuk panjangnya. Lalu selanjutnya tahun underscore terbit itu memakai number. Untuk pengarang tadi kita pakai short text. Kita ubah seperti pada tampilan tersebut ya. Lalu untuk selanjutnya kita tulis jenis underscore buku, tetap sama menggunakan short text. Lalu untuk kolom selanjutnya status. Ini status untuk bukunya apakah tersedia atau tidak ya. Itu kita pilih short text. Lalu kita kembali ke menu create, lalu klik desain tabel, lalu akan muncul tabel baru ya untuk ID anggota. Lalu masukkan pada kolom pertama yakni ID anggota. Pilih data type-nya short text, lalu nama, lalu selanjutnya untuk tabel ketiga yakni alamat. Alamat kita gunakan short text ya. Lalu selanjutnya kota. Kota kita juga gunakan short text. Lalu nomor telepon. Kita gunakan number. Kita gunakan short text. Lalu selanjutnya tanggal lahir. Tanggal lahir kita gunakan date atau time. Date per time. Lalu kita klik save. Pada bagian tabel 1 itu kita ganti, kita kunci terlebih dahulu ya. Pada bagian ID anggota, lalu kita save as dan tabel kita ganti ke anggota. Lalu kita kembali ke menu create, lalu kita masuk ke tabel baru yakni pilih desain tabel tadi seperti tadi lagi. Lalu kita akan menuju ke menu tabel pinjam. Kita masuk ke tabel pertama, kita masukkan nomor pinjam
kita gunakan short text, lalu ID anggota kita gunakan juga short text, lalu selanjutnya nomor buku. Nomor buku ini kita gunakan short text juga, lalu tanggal underscore pinjam kita samakan ya, seperti pada gambar tanggal pinjam kita gunakan date per time. Kita ganti ya, pada menu date per time nya itu kita gunakan seperti di video. Tanggal kembali, lalu kita gunakan date time juga. Kita pilih menu seperti di video, lalu kita kunci pada bagian nomor pinjam. Selanjutnya klik save as dan kita ganti menjadi pinjam, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu lagi. Kita cek lagi, lalu kita close semua, kita keluarkan semuanya, lalu kita akan klik buku, lalu akan muncul tampilan seperti tadi, yakni nomor buku kita masukkan, untuk judulnya kita juga masukkan, untuk pengarang, tahun terbit, jenis buku, status. Seperti di video ya, kita bisa masukkan ini A001 atau berapa, nanti terserah kita masukkan, terus judulnya, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan juga status di perpustakaan apakah tersedia atau tidak. Di sini kita mencoba dua buku terlebih dahulu ya. Nah, kita masukkan pengarang, lalu tahun terbit bukunya itu tahun berapa, terus jenis bukunya ini fiksi atau non fiksi, atau ada yang lain juga bisa. Lalu kita klik save, lalu kita menuju ke anggota, kita masukkan ID anggotanya, sepertinya terjadi kesalahan. Lalu kita masukkan nama, lalu kita masukkan juga ke alamat. Itu tadi nama lengkap ya. Lalu masukkan juga ke alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir, lalu selanjutnya karena kita pakai dua, jadi kita masukkan lagi,
masukkan semuanya, nama, alamat, kota, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Lalu kita klik save. Lalu selanjutnya beralih ke bagian tabel pinjam. Kita bagian ke tabel pinjam. Kita mau meminjam buku itu pakai nomor tadi. Kita gunakan nomor buku tadi ya. Kita masukkan nomor buku yang akan dipinjam, lalu kita gunakan ID anggota kita. Oh, maaf, pada bagian nomor pinjam ini kita gunakan angka ya, bukan nomor buku tadi. Dan pada ID anggota kita masukkan ke ID anggota nama kalian tadi yang sudah dimasukkan. Lalu nomor buku, ini nomor buku yang akan kita pinjam, itu tadi nomor berapa. Lalu tanggal pinjam, itu pada tanggal berapa akan pinjam dan tanggal berapa akan kembali. Untuk nomor pinjam kita masukkan pada saat pinjam itu udah ada nomor berapa gitu. Terus masukkan ID anggota, nomor buku yang akan dipinjam, lalu tanggal pinjamnya, tanggal berapa, dan juga tanggal kembali. Kita masukkan sampai tanggal kembalinya, lalu kita klik save as. Baik teman-teman, di sini kita akan membuat query ya. Langkah pertama di create, klik query, lalu muncul tabelnya, ada tabel anggota kita masukkan, tabel buku kita masukkan, dan tabel pinjam kita masukkan. Caranya seperti ini. Nah, kalau sudah, karena kita akan menyusun biar urut, kita susun menjadi pinjam, tabel pinjam, tabel buku, dan tabel anggota. Nah, di sini kita akan memasukkan tabel pinjam, tabel buku, dan tabel anggota. Caranya klik 2 kali, lalu akan otomatis muncul di kolom di bawah ya. Setelah itu klik 2 kali ID anggota di tabel pinjam, lalu di tabel buku kita pilih di tabel anggota dulu, maaf, kita di tabel anggota pilih nama, lalu di tabel pinjam kita pilih no buku. Setelah itu
Di tabel buku kita pilih judul. Di tabel pinjam kita pilih tanggal pinjam dan tanggal kembali. Karena kita ingin mengetahui berapa lama sih masa peminjaman, karena di sini belum ada, caranya klik kanan lalu klik build. Nah, muncul seperti ini. Di database perpustakaan kita pilih yang pinjam karena kita ingin mengetahui lama peminjaman. Kita masukkan klik tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam, lalu jika sudah klik OK. Nah, jika sudah, kita save, jangan lupa, dengan nama query queue peminjaman. Oke, peminjaman. Sudah, klik OK. Kita lihat di query peminjaman ya teman-teman. Apakah sudah muncul? Nah, muncul, tapi belum ada satuan harinya. Jadi cuma angka saja, karena jika kita ingin menambahkan satuan seperti harinya, berapa hari sih kira-kira, nah caranya di desain, kita klik seperti tadi, klik kanan lalu klik build. Nah, di sini karena namanya tadi juga masih belum benar, kita ganti menjadi lama pinjam untuk judulnya ya. Nah, di sini kita kasih dan lalu titik 2 hari. Jangan lupa ada dan tanda kutip hari. Jika sudah, klik OK. Nah, kita save lagi, kita lihat apakah sudah muncul. Nah, sudah seperti ini, berarti sudah muncul ya. Judulnya juga sudah menjadi lama pinjam, harinya juga sudah muncul. Jika sudah, kita close. Selanjutnya kita akan membuat form. Nah, kita klik create, lalu klik from wizard. Di sini kita pilih tabel buku. Karena kita ingin buat tabel buku. Nah, di sini kita masukkan semua filenya ya. Klik OK, diklik kolom. Next. Kita ganti menjadi namanya form data buku. Oke. Jika sudah, klik finish. Nah, muncul seperti ini. Ini data bukunya ya. Nah, di sini tuh sebenarnya Akses sudah menyediakan navigasi karena kita ingin menambahkan tombol seperti tombol simpan, tambah, simpan, hapus, dan keluar. Caranya yaitu di create, kita pilih di desain ya, di desain kita lebarkan dulu untuk penempatannya nanti tombol-tombolnya. Klik command button. Nah, kita pilih yang record operation karena kita ingin menambahkan, kita pilih add new. Kita ganti menjadi namanya tambah data. Sudah, kita next, finish. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita klik lagi sama seperti tadi. Karena selanjutnya
Jika kita ingin membuat tombol simpan, kita klik record operation, save record karena kita ingin menyimpan, lalu ganti menjadi namanya simpan data. Jika sudah, klik next dan finish. Nah, lakukan hal yang sama. Record operation, kita ingin menambahkan tombol keluar, tombol hapus, maaf teman-teman. Record operation, lalu delete record, next, dan kita ganti namanya menjadi hapus data. Oke, next, finish. Nah, yang terakhir tombol, kita akan membuat tombol keluar dari formnya ya. Jika tombol keluar kita beda karena kita ingin keluar dari form, kita klik form operation, kita pilih yang close form, next, kita ganti namanya menjadi keluar. Oke, next, finish. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, ada tambah data, simpan data, hapus data, dan keluar. Jangan lupa kita save. Kita lihat dulu formnya. Nah, di formnya sudah muncul ya, tambah data. Nah, misal contohnya saya ingin membuat A003 dengan judul Kampus Ramah Disabilitas, pengarang Universitas Negeri Surabaya. Oke, tahun terbitnya 2011, dan jenis buku termasuk kita kasih nama bukunya non fiksi dengan status tersedia. Nah, lalu kita klik simpan. Oke, kita keluar ya dari formnya, kita klik keluar. Di desain kita kembali lagi, karena kita ingin membuat tombolnya terlihat seperti lebih menarik lagi, kita bisa merubah sesuai keinginan kita. Nah, kalau di sini kita untuk tombol keluar kita ganti warna menjadi merah, lalu di setiap tombol kita buat menjadi bold karena biar terlihat ya. Kita lihat seperti ini. Oke, karena kita ingin membuat form lagi yang lain, kita bisa langsung mengcopy ya teman-teman, tidak usah membuat satu persatu seperti tadi, tinggal kita copy saja. Dan masuk kepada desain, dimana desain ini adalah desain form data buku. Kemudian kita klik form wizard dan akan muncul seperti tabel di bawah ini, dan kita masukkan tabel buku, klik tabel anggota, mohon maaf, dan kita untuk memindahkan semua klik tanda ini, kemudian klik next, dan ini kita pilih yang kolom, klik next,
dan muncul seperti di bawah ini, dan kita akan memilih yang tapi kita next dulu. Coba kita mengulangi lagi dan kembali lagi. Kita klik dan tambahkan pada judulnya form data anggota. Kemudian klik yang mark ini, kemudian finish untuk menambahkan, dan akan menjadi form data buku di sebelah kanan. Kita sesuaikan ukurannya, bisa diperluas dulu. Kemudian kita pilih ke desain dan akan muncul property sheet. Dan di copy paste terkait tulisan tambah data, simpan data dan hapus data serta keluar. Kita atur sesuai yang kita inginkan, dan sesuai yang kita inginkan yaitu rapi. Kembalikan lagi sesuai ukurannya. Kemudian kita klik ID anggota. Nah, kita hapuskan tanda underscore-nya menjadi spasi, dan terkait nama kita beri yaitu nama lengkap. Untuk penempatan ID anggota bisa kita ubah ukurannya, yaitu dengan klik kanan, dan juga teman-teman bisa melebarkannya. Nah, terkait nomor telepon sama seperti tadi, dengan underscore-nya dihilangkan dan diganti menjadi spasi. Ini ID anggota kita bisa menjadi lebih lebar supaya lebih mudah saat memasukkan datanya. Kita klik save dulu, barulah kita klik ke view untuk mengecek apakah tambah data, simpan data peserta keluar bisa sesuai. Kita cek, nah sudah bisa teman-teman. Hanya klik ke form data buku. Kita klik semuanya, tambah data dan lain-lainnya. Apakah benar, dan klik form data buku, lalu kita close dan klik yes. Selanjutnya kita ke grid, klik form wizard. Nah, di sini kita akan menambahkan tabel pinjam. Klik semuanya ke arah kanan, kemudian next, tetap kolom. Jangan lupa untuk judulnya ditambahkan transaksi peminjaman. Kemudian klik yang kedua ini untuk menambahkan data, lalu pilih finish. Dan seperti tadi, yaitu tentang form transaksi peminjaman, kita atur sesuai tata letaknya. Kemudian klik kanan untuk mengpaste yang tadi, lalu ditambah data, simpan data, hapus data serta keluar. Dan kita pilih form view untuk mengecek apakah ini sudah benar atau belum benar, bisa atau tidak bisanya. Oke, semuanya kita klik view lagi ke design view. Kita klik data. Data ini ada di property sheet ya teman-teman. Kita klik untuk ID anggota, klik kanan, change to, dan come box. Jadi ini come box itu untuk membanyakkan data, untuk memilih beberapa banyaknya data, terus urutannya yang keberapa gitu ya teman-teman. Klik view lagi. Nah, ini kita cek apakah sudah bisa untuk melihat
tanda nomor ID kita, nomor buku yang kita pinjam. Oke, klik view, kembali seperti tadi, dan kita masuk ke data. Lalu kita klik yang new source dan kita klik anggota. Lalu untuk nomor buku kita klik yang new source menjadi buku. View, klik form view, dan sudah kita lihat hasilnya. Coba klik tambah data. Nah, kita bisa menambahkan data yang kita inginkan dan sesuai yang tercantum di transaksi peminjaman database perpustakaan. Untuk itu klik save dulu, baru klik transaksi peminjaman, baru di close ya teman-teman. Lalu kita ke create lagi. Pilih report wizard. Sini kita akan menambahkan report, yaitu laporan. Klik semua. Nah, muncul seperti ini. Kita next. Di sini kita masukkan nomor buku. Next, kita pilih inputnya yaitu tabular dan orientationnya yaitu landscape. Next, untuk judul kita akan beri laporan data buku, kemudian pilih yang modify. Pilih preview. Langsung muncul seperti ini laporan data buku dan nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan statusnya tersedia tidak tersedianya. Lalu kita close. Kemudian muncullah laporan data buku seperti ini, yakni pada editan. Kita pilih design atau desain untuk memberi nama laporan data buku dari perpustakaan apa. Untuk kali ini saya mempunyai perpustakaan yang bernama Al-Maha Corporation, jadi saya akan membuat namanya perpustakaan Al-Maha Corporation. Al-Maha Corporation. Kita atur dengan rapi supaya lebih enak dipandang. Kita pilih ke view, lalu report view. Tertulis di sini sudah ada namanya perpustakaan Al-Maha Corporation. Lalu ke view lagi, langsung ke print review. Sudah tersedia di sini, kita close. Kemudian pilih create dan juga report wizard. Jangan lupa pilih tabel anggota dan klik kanan, kemudian next. Muncul seperti ini, next. Kemudian pilih ID anggota, next. Jangan lupa pilih presentation landscape sama seperti tadi. Dan untuk judul kita akan tulis laporan data anggota. Lanjut saja teman-teman, review report dan modify. Kita pilih modify. Langsung muncul laporan data anggota. Klik view, lalu klik report view. Muncullah laporan data anggota, ada ID anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir. Kita pilih ke view, ke design view, dan ini kita akan masuk ke laporan data buku. Nah, ini kita masuk ke laporan data anggota, view, design view, kemudian klik paste untuk nama perpustakaan Al-Maha Corporation.
juga klik view, report view, muncul seperti ini, lalu klik print review, lalu klik create, kemudian report wizard. Kita masuk ke tabel peminjaman, klik semuanya ke kanan, lalu next, kemudian pilih ini untuk nomor pinjam. Klik next, jangan lupa orientation pilih landscape, next, dan jangan lupa judulnya kita akan ganti laporan peminjaman buku. Kemudian pilih modify, klik finish, dan klik paste lagi untuk nama Perpustakaan Al-Mahal Corporation. Lalu klik view, ke report view, tertulis ada nomor pinjam, ID anggota, dan lain-lainnya. Klik print review, kemudian close. Muncul sudah, lalu kita close, klik yes. Lalu kita akan menuju database tools dengan pilih relationship atau hubungan antara database ini, yakni kita anggota pilih ADD. Dan untuk yang kedua kita akan memilih pinjam dulu ya teman-teman, ADD dan juga buku ADD. Klik pada tabel anggota di bagian ID anggota, lalu kita tarik di bagian pinjam di bagian ID anggota. Nah, ini artinya tabel anggota pada bagian ID anggota, ini artinya tabel ini berrelasi menggunakan ID anggota. Lalu kita klik Enforcer untuk bagian data yang tidak hilang induknya. Ini kita klik juga, check this, lalu klik create. Nah, pada tabel buku kita pindahkan ke bawah, lalu pada tabel buku terdapat nomor buku, kita pindahkan ke tabel pinjam di nomor buku. Nah, kita klik Enforcer dan choice, kita klik lalu create. Nah, di sini kita sudah merelasikan semuanya, lalu kita klik close. Nah, yang terakhir kita akan membuat menu utamanya agar database kita ini mudah digunakan. Caranya dengan kita mengklik database tools pada bagian Switchboard Manager, terdapat tombol peringatan, lalu kita klik yes. Nah, muncul seperti ini, lalu kita klik edit. Di sini kita akan mengganti namanya menjadi manajer utama dan aplikasi perpustakaan. Kemudian item-item switchboard kita sekalian isi di sini. Kita klik new. Pertama kita akan membuat form data buku atau data buku. Pada bagian komen kita klik open form in add mode. Pada bagian form kita klik form data buku. Lalu setelah itu oke. Kita klik new. Di sini kita ganti nama dengan nama data anggota. Pada comment kita klik open form in edit mode. Pada form data anggota kita klik form data anggota. Setelah itu oke. Kita klik new. Di sini kita ganti nama dengan transaksi peminjaman. Komen kita isi form in edit mode. Bagian form kita isi transaksi peminjaman. Setelah itu oke. Kita klik new, kemudian kita tampilkan laporan data buku. Komen kita isi dengan open report. Report kita isi dengan laporan data buku. Setelah itu kita klik OK. Kita
kita klik new, lalu kita tulis laporan data anggota. Komen kita isi dengan open report. Report kita isi dengan laporan data anggota. Setelah itu oke. Kita klik new, lalu kita tulis laporan peminjaman buku. Komen kita isi dengan open report. Report kita isi dengan laporan peminjaman buku. Setelah itu oke. Kita klik new, lalu kita akan menutup aplikasi. Kita pilih new, kita tulis keluar. Komen kita isi dengan exit application. Lalu kita tekan OK. Nah, ketika kita ingin memindahkan di atas, kita klik move up. Nah, kita klik agar bisa ke atas. Lalu kita close. Nah, switchboardnya terdapat di sini. Di data tools, kita klik 2 kali. Nah, di sini terdapat menu utamanya. Nah, di sini kita bisa mengklik masing-masing menu utamanya. Kita klik data anggota dan akan muncul seperti ini. Lalu kita klik keluar, setelah itu kita klik data buku. Lalu keluar, setelah itu kita klik transaksi peminjaman. Lalu kita klik keluar. Lalu kita close. Pada database perpustakaan kita paste di sini. Nah, masalahnya kita jalankan yang muncul pertama itu bukan switchboard, tapi caranya supaya ini yang muncul, maka kita bisa klik menu. Nah, di bagian ini ada achieve option, kita klik, lalu di current ini kita akan memunculkan switchboard. Nah, judul aplikasinya kita ganti dengan judul perpustakaan. Nah, di bagian ini kita bisa isi dengan gambar PNG. Nah, kita cari di browser. Kita akan memilih PNG dengan icon logo Alma. Setelah itu oke. Nah, di sini sudah tampil semua, lalu kita klik oke. Nah, muncul peringatan seperti ini, kita klik oke. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul switchboardnya. Lalu judulnya di sini kita ganti menjadi aplikasi perpustakaan. Lalu kita simpan. Nah, kita klik save as. Lalu save oke. Setelah itu kita simpan di picture. Lalu kita ganti namanya dengan reneng perpustakaan. Lalu kita save. Setelah itu kita close. Nah, kita lihat di file kita mempunyai 2 file perpustakaan. Nah, kita klik. Nah, di sini kita bisa klik data anggota kanvas seperti ini. Lalu keluar, kita klik data buku seperti ini. Lalu keluar, kita klik transaksi seperti ini. Lalu keluar, kita klik laporan peminjaman. Lalu kita
close. Nah, di sini kita bisa mengklik semuanya sampai selesai, lalu kita close. Nah, cuman di sini kalau kita salah rename, nah cara untuk mengubah rename-nya, kita klik pada bagian database, lalu kita klik switchboard. Nah, di sini kita akan mengedit menjadi nama yang benar, lalu close, lalu kita simpan. Nah, masalahnya kita jalankan yang muncul pertama itu bukan switchboard, tapi caranya supaya ini yang muncul, maka kita bisa klik menu. Di bagian ini terdapat achieve option, lalu di current, di sini kita akan memunculkan switchboard. Berikut kita akan mempublish agar bisa menjalankan secara otomatis dengan cara di sini kita klik database, lalu kita klik make a session date, kita simpan namanya menjadi perpustakaan. Setelah itu kita save, lalu close. Oke, jadi teman-teman, di sini tadi sudah kita buat terkait dari menu utama aplikasi perpustakaan, yang dimana terdiri dari beberapa submenu dari mulai data anggota sampai menu keluar. Nah, ini nanti menu utama yang kita jadikan sebagai home ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bikin form lagi, yakni terkait dari form login untuk bisa mengakses dari beberapa peserta atau beberapa mahasiswa saja yang memiliki ID yang terdaftar di perpustakaan ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja masuk kepada bagian tabel anggota. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian di sini akan kita tambahkan yang dimana nanti untuk login adalah sandi, dan juga dari nama di sini nanti kita tambahkan diksi nama lengkap. Untuk berubahnya kita pilih dari view di sini, kita pilih design view. Nah, pada bagian ini nama kita tambahkan nama lengkap, kemudian pada bagian akhir kita tambahkan sandi. Nah, pada bagian sandi ini data type-nya tetap aja biarkan untuk short text, kemudian pada bagian input marks. Nah, pada bagian ini klik titik 3 pada bagian kanan. Nah, kalian save terlebih dahulu. Jika sudah akan muncul seperti ini, pilih password ya teman-teman. Password, kemudian klik next, lalu finish. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk di save kembali. Kita lihat pada bagian view, datasheet view. Nah, akan muncul nama lengkap, diksinya, kemudian sandi. Nah, untuk sandi di sini yang akan kita gunakan untuk login nantinya, kita samakan aja pada kayak ID anggota. Jadi kita di sini klikkan ASM_24, kemudian di bawah ASW_23, kemudian LIBJ_2. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk di save kembali. Nah, jika seperti ini, langsung aja kita buat untuk form loginnya, yakni pada bagian create. Nah, pada bagian create, klik pada bagian blank form. Nah, jika muncul seperti ini, langsung saja kita edit pada bagian view, jangan lupa diklik design view. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita atur aja mau enaknya seperti apa. Nah, segini aja teman-teman. Kemudian kita pilih design, kita klik pada bagian ini, kita tambahkan teks, kita bikin login, kemudian kita besarkan tulisannya. Nah, jika sudah muncul ini, kita besarkan ya teman-teman tulisannya. Kita pilih dompet aja ya, kita tarik. Nah, kayaknya besar, silahkan disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita bikin lagi pada desain, silahkan login.
sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Untuk mempercantik bisa dipilih sesuai dengan font yang dikehendaki. Nah, jika sudah seperti ini, silakan diatur saja sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Nah, kemudian kita tambahkan logo ya teman-teman. Pada bagian insert image, klik browse yang sudah mungkin kalian download. Silahkan diatur sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Nah, jika seperti ini, kita bikin untuk bagian tombol memasukkan dari nama lengkap dan juga sandinya ya teman-teman. Pada bagian desain, klik pada bagian api ini. Kan silakan disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Kemudian di copy, bawahnya adalah untuk memasukkan sandi. Nah, jika sudah seperti ini, silakan untuk diberi warna agar sedikit cantik tampilannya. Nah, ini adalah tabnya yang sudah dirapikan ya teman-teman. Jadi silakan nanti dibikin untuk nama lengkap dan juga sandi. Kemudian kita bikin tombol untuk OK dan juga cancel ya. Pada bagian ini kalian klik, kalian buat saja disesuaikan ukurannya. Silakan disesuaikan dengan tampilan yang diinginkan. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman, mau tampilannya seperti apa, bebas. Nah, jika seperti ini, kemudian selanjutnya adalah pada bagian nama lengkap. Nah, di bagian on bound ini, pada bagian other, kalian
ubah dari teks 3 ini menjadi T1. Kemudian yang bawah pada bagian sandi kita rubah menjadi T2. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kemudian untuk selanjutnya adalah bagian sandi. Nah, di ini bagian data kalian klik aja yang dimana di teks input max. Nah, kalian pilih di sini titik 3, kemudian pilih password seperti yang tadi ya teman-teman. Klik next, kemudian finish. Nah, jika seperti ini, langkah selanjutnya adalah, nah kemudian juga sudah seperti ini. Pada bagian sandi tadi sudah kita buat password, kita rubah di input max. Kemudian untuk selanjutnya adalah jangan lupa di save. Kita berikan nama formnya adalah login. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah pada bagian OK ini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, tadi sudah langkah selanjutnya adalah pada bagian OK, kita klik di sini ya teman-teman. Kemudian pada bagian event. Nah, di sini pada bagian event, di on klik ini kalian klik titik 3, kemudian klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka langsung kita isikan aja. Nah, jika sudah muncul seperti ini, selanjutnya adalah kita close terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini kita pilih pada bagian code builder. Nah, kita pilih code builder ya teman-teman, kita klik OK saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, pada bagian ini kita masuk tadi kan sudah kita klik code builder, maka akan muncul seperti ini tampilan dari Microsoft Visual Basic, yang dimana di sini kita nanti akan memasukkan beberapa kode yang dimana untuk kita buat form untuk bisa digunakan login. Nah, yang pertama di sini nanti kita isikan aja, kita tab, kita isikan dim as object ya teman-teman. Jangan lupa di enter. Nah, kemudian selanjutnya perintah selanjutnya yang dimasukkan adalah kita mengeset untuk beberapa tombol yang akan digunakan di sini nanti. Kita ketikkan set O, kemudian sama dengan current dot open record set ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita klik 2 kali. Nah, kemudian spasi. Selanjutnya adalah kita masukkan untuk tombol-tombolnya. Di sini kita klikkan select ya teman-teman untuk memilih. Oh, mohon maaf. Sebelumnya kita klik ini, isikan dulu titik 2 ketik. Kemudian pilih select, isikan select. Kemudian spasi, masukkan bintang, spasi kembali. Kemudian from. Dari mana? Dari tabel anggota. Kemudian spasi. Nah, di mana letaknya adalah kolom yang akan kita gunakan adalah yang pertama tadi kan nama lengkap, jadi kita isikan where, kemudian nama lengkap, spasi, maaf, masuk aja sama dengan ya teman-teman. Kita isikan petik 1, kemudian petik 2, spasi, dan nah ini kan tadi lokasi kita yang dimana di sini adalah nama lengkap, jadi kita ketikkan isikan T1, kita isikan kembali di sini, sesuaikan T1, kemudian dan, kemudian petik 2, petik 1, spasi. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan apa untuk login, yakni adalah sandi. Nah, sandi di sini tadi kita masukkan juga sesuai dengan perintahnya, and sandi. Lalu sama dengan, kemudian petik 1, petik 2,
dan spasi jangan lupa. Nah, ini tadi kita kan rubah menjadi T2. Jadi kita masukkan kembali di sini, kita sesuaikan T2. Kemudian spasi dan masukkan lagi petik 2, petik 1, petik 2 dan tutup kurung. Nah, jika seperti ini langsung saja di enter. Selanjutnya adalah kemudian jika sudah kita enter seperti ini ya teman-teman, kita enter kembali, kita ketikkan if o titik record count lebih besar 0, kemudian then. Nah, kemudian di enter kembali 2 kali, kita isikan else. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke atas, kita tab, kita isikan petik 1, datanya ada. Kemudian kita enter di bawahnya else. Nah, kita tab kembali, masukkan perintah data tidak ada. Kemudian masuk lagi pada bagian datanya ada, di enter, kita masukkan perintah .cmd, kemudian .close, enter kembali, kita masukkan perintah kembali .cmd, kemudian .open. Maaf teman-teman, ini dihapus saja. Jadi di sini langsung .cmd open, kemudian form. Kemudian spasi. Nah, di sini kita ketikkan 2. Nah, form name-nya jika nanti kita klikkan Oke, maka akan muncul kemana? Ya, akan muncul kepada data yang kita inginkan, yakni pada bagian menu utama tadi yang sudah kita sebutkan, yakni pada bagian switchboard atau menu utama aplikasi perpustakaan. Kita isikan switchboard, petik 2 kembali, koma, kemudian isikan AC normal. Nah, ini langsung aja dipilih, klik 2 kali. Nah, jika sudah, kita enter. Kemudian kembali pada data tidak ada, jangan lupa di enter. Nah, kita isikan apa? Kita isikan message box, msg box, kemudian petik 2, kita masukkan pesan yang ingin kita tampilkan pada saat jika nanti tidak ditemukan atau tidak ada datanya, yakni maaf, user tidak terdaftar atau salah. Petik 2 kembali, kemudian enter. Lalu kita masukkan perintah untuk mengakhiri, yakni if. Nah, jika ada seperti ini, jangan lupa untuk di save. Nah, jika sudah, kita klik. Nah, kemudian jika sudah kita save, kita lihat, kita coba pada bagian ini, kita pilih form view. Nah, kita coba aja dulu nama lengkapnya, misalnya di sini kita isikan Aslam Syahputra Banagaya, nantinya ESW underscore 22, tekan OK. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman, karena tadi kita sudah memasukkan sesuai dengan data yang ada.
Kemudian untuk selanjutnya, jika kita menginginkan form data yang tidak ada di data, misalkan tidak ada peserta yang masuk di data, misalkan namanya adalah Fajril Hikmalul Akbar. Kemudian pada sandinya kita isikan FHA sesuai dengan itu underscore 19. Kita klikkan OK. Nah, maka akan muncul yakni maaf user tidak terdata atau salah, yang dimana kan data dari nama Fajril ini tidak ada di data atau tidak ada di data anggota tadi. Maka jika kita masukkan untuk login tidak muncul karena tidak terdata. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, jadi misalkan nanti mau mengakses dari menu utama, kita contohkan kembali, misalkan di sini dengan nama yang lain, kemudian sandinya dimasukkan dari ID anggotanya. Nah, akan masuk pada menu utama yang sudah kita tuju. Nah, di sini nanti dari peserta atau mahasiswa bisa mengakses beberapa sub menu yang akan ada di aplikasi perpustakaan ini. Mulai dari nanti akan ada transaksi peminjaman sampai dari menu keluar. Nah, bisa kita buka. Misalkan di sini ada kita akan melaksanakan transaksi peminjaman buku, kita klik aja. Nah, bisa diklik tambah data, maka bisa dimasukkan nomor pinjamnya berapa sampai nanti tanggal pinjam sampai tanggal kembalinya berapa, kemudian disimpan data. Kemudian kita klik keluar. Nah, untuk selanjutnya agar kita nanti waktu membuka aplikasi ini langsung muncul pada form login, kita pilih di sini nanti pada bagian file, kemudian pada bagian option. Nah, pada bagian current database kita masukkan. Nah, kemudian pada bagian ini display form ini kita rubah, yang awalnya tadi pada bagian switchboard, sekarang kita pilih pada bagian login. Jadi nanti ketika kita membuka file atau aplikasi ini akan muncul pada form login langsung. Kemudian kita klik OK, klik OK. Oke. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita buka. Nah, kita coba kita buka yang aplikasi yang sudah kita buat tadi. Nah, pada bagian awal yang tampil adalah form login, yang dimana nanti dari peserta atau mahasiswa langsung bisa memasukkan nama lengkapnya siapa, kemudian sandi yang dimana notabene dari sandi adalah dari ID anggota. Kita coba nama lengkap kita isikan, kemudian sandinya dari ID anggota, klik OK. Jangan lupa di enable konten ya teman-teman. Kita masukkan kembali. Nah, muncul pada menu utama, kita klik akses peminjaman, kita pilih tambah data. Misalkan di sini nomor pinjamnya kita isikan 1004, dengan 1005. ID anggotanya misalkan di sini kita pakai yang ASW. Nomor bukunya misalkan kita pilih yang buku A003. Nah, tanggal pinjamnya misalkan di sini kita isikan sekarang ya teman-teman, tanggal 16. Kemudian tanggal kembalinya kita isikan tanggal 18. Kemudian jika sudah seperti ini, maka nanti dari pemohon atau peminjam bisa langsung mengklik simpan data. Maka nanti di sini akan terrecord. Kita pilih keluar. Nah, kemudian dari peminjam buku tersebut bisa langsung menuju ke laporan peminjaman buku. Nah, maka akan muncul dari nomor pinjamnya yang sudah kita isikan tadi 1005, ID anggotanya dari ASW_23, namanya Aslam. Kemudian nomor bukunya A003, judulnya Kampus Ramah Disabilitas. Nah, tanggal pinjam dan tanggal kembali sekian, lama pinjamnya nanti 2 hari. Adalah pada laporan peminjaman buku, kita close saja. Nah, jadi teman-teman dari menu login kita pada kali ini, yang dimana tadi sudah kita buat login untuk dari nama lengkap yang sudah ada pada data. Oke, bisa dilanjut untuk langkah berikutnya. Nah,
teman-teman, pada bagian ini kita masukkan kan, sudah kita klik code builder, maka akan muncul seperti ini tampilan dari Microsoft Visual Basic, yang dimana di sini kita nanti akan memasukkan beberapa kode yang dimana untuk kita buat form untuk bisa digunakan login. Nah, yang pertama di sini nanti kita isikan aja, kita tab, kita isikan game objek ya teman-teman. Jangan lupa di enter. Nah, kemudian selanjutnya perintah selanjutnya yang dimasukkan adalah kita mengeset untuk beberapa tombol yang akan digunakan di sini nanti. Kita ketikkan set O, kemudian sama dengan current dot open record set ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita klik 2 kali. Nah, kemudian spasi. Selanjutnya adalah kita masukkan untuk tombol-tombolnya. Di sini kita klikkan select ya teman-teman untuk memilih. Oh, mohon maaf. Sebelumnya kita klik ini, isikan dulu titik 2 ketik. Kemudian pilih select, isikan select. Kemudian spasi, masukkan bintang, spasi kembali, kemudian from. Dari mana? Dari tabel anggota. Kemudian spasi. Nah, di mana letaknya adalah kolom yang akan kita gunakan adalah yang pertama tadi kan nama lengkap, jadi kita isikan where, kemudian nama lengkap, spasi, maaf, langsung aja sama dengan ya teman-teman. Kita isikan ketik 1, kemudian ketik 2, spasi, dan nah ini kan tadi lokasi kita yang dimana di sini adalah nama lengkap, jadi kita tadi kan isikan T1, kita isikan kembali di sini, sesuaikan T1, kemudian dan, kemudian ketik 2, ketik 1, spasi. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan apa untuk login, yakni adalah sandi. Nah, sandi di sini tadi kita masukkan juga sesuai dengan perintahnya, n sandi, lalu sama dengan, kemudian ketik 1, ketik 2, dan spasi, jangan lupa. Nah, ini tadi kita kan rubah menjadi T2, jadi kita masukkan kembali di sini, kita sesuaikan T2, kemudian spasi, dan masukkan lagi petik 2, petik 1, petik 2, dan tutup kurung. Nah, jika seperti ini langsung saja di enter. Selanjutnya adalah nah, kemudian jika sudah kita enter seperti ini ya teman-teman, kita enter kembali, kita ketikkan if o titik record count lebih besar 0, kemudian then. Nah, kemudian di enter kembali 2 kali, kita isikan else. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke atas, kita tab, kita isikan ketik 1, datanya ada, kemudian kita enter di bawahnya else. Nah, kita tab kembali, masukkan perintah data tidak ada, kemudian masuk lagi pada bagian datanya ada, di enter,
kita masukkan perintah do cmd kemudian dot close, enter kembali, kita masukkan perintah kembali do cmd kemudian dot open. Maaf teman-teman, ini dihapus saja. Jadi di sini langsung do cmd open kemudian form. Kemudian spasi. Nah, di sini kita ketikkan 2. Nah, form name-nya jika nanti kita klikkan Oke, maka akan muncul kemana? Ya, akan muncul kepada data yang kita inginkan, yakni pada bagian menu utama tadi yang sudah kita sebutkan, yakni pada bagian switchboard atau menu utama aplikasi perpustakaan. Kita isikan switchboard, ketik 2 kembali, koma, kemudian isikan AC normal. Nah, ini langsung aja dipilih, klik 2 kali. Nah, jika sudah, kita enter. Kemudian kembali pada data tidak ada, jangan lupa di enter. Nah, kita isikan apa? Kita isikan message box, msg box, kemudian ketik 2, kita masukkan pesan yang ingin kita tampilkan pada saat jika nanti tidak ditemukan atau tidak ada datanya, yakni maaf user tidak terdaftar atau salah. Ketik 2 kembali, kemudian enter. Lalu kita masukkan perintah untuk mengakhiri, yakni end if. Nah, jika ada seperti ini, jangan lupa untuk di save. Sudah, kita klik. Nah, kemudian jika sudah kita save, kita lihat, kita coba pada bagian ini, kita pilih form view. Nah, kita coba aja dulu nama lengkapnya, misalkan di sini kita isikan Aslam Syahputra, tadinya ESW underscore 23, tekan oke. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman, karena tadi kita sudah memasukkan sesuai dengan data yang ada. Kemudian untuk selanjutnya, jika kita menginginkan form data yang tidak ada di data, misalkan tidak ada peserta yang masuk di data, misalkan namanya adalah Fajril Hikmalul Akbar, kemudian pada sandinya kita isikan FHA sesuai dengan itu underscore 19, kita klikkan OK. Nah, maka akan muncul, yakni maaf user tidak terdaftar salah, yang dimana kan data dari nama Fajril ini tidak ada di data atau tidak ada di data anggota tadi. Maka jika kita masukkan untuk login, tidak muncul karena tidak terdata. Nah, jika sudah seperti itu teman-teman, jadi misalkan nanti mau mengakses dari menu utama, kita contohkan kembali, misalkan di sini dengan nama yang lain, kemudian sandinya dimasukkan dari ID anggotanya. Nah, akan masuk pada menu utama yang sudah kita tuju. Nah, di sini nanti dari peserta atau mahasiswa bisa mengakses beberapa sub menu yang akan ada di aplikasi perpustakaan ini. Mulai dari nanti akan ada transaksi peminjaman sampai dari menu keluar. Nah, bisa kita buka, misalkan di sini ada, kita akan melaksanakan transaksi peminjaman buku, kita klik aja. Nah, bisa diklik tambah data, maka bisa dimasukkan nomor pinjamnya berapa sampai nanti tanggal pinjam sampai tanggal kembalinya berapa, kemudian disimpan data. Kemudian kita klik keluar. Nah, untuk selanjutnya agar kita nanti waktu membuka aplikasi ini langsung muncul pada form login, kita pilih di sini nanti pada bagian file, kemudian pada bagian option. Nah, pada bagian current database
kita masukkan. Nah, kemudian pada bagian ini display form ini kita rubah, yang awalnya tadi pada bagian switchboard, sekarang kita pilih pada bagian login. Jadi nanti ketika kita membuka file atau aplikasi ini akan muncul pada form login langsung. Kemudian kita klik OK, klik OK. Oke. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita buka. Nah, kita coba kita buka yang aplikasi yang sudah kita buat tadi. Nah, pada bagian awal yang tampil adalah form login, yang dimana nanti dari peserta atau mahasiswa langsung bisa memasukkan nama lengkapnya siapa, kemudian sandi, yang dimana notabene dari sandi adalah dari ID anggota. Kita coba nama lengkap kita isikan. Kemudian sandinya dari ID anggota. Klik OK. Jangan lupa di enable konten ya teman-teman. Kita masukkan kembali. Nah, langsung muncul pada menu utama. Kita klik akses peminjaman. Kita pilih tambah data. Misalkan di sini nomor pinjamnya kita isikan 1004. Jangan 1005. ID anggotanya misalkan di sini kita pakai yang ASW. Nomor bukunya misalkan kita pilih yang buku A003. Nah, tanggal pinjamnya misalkan di sini kita isikan sekarang ya teman-teman, tanggal 16. Kemudian tanggal kembalinya kita isikan tanggal 18. Kemudian jika sudah seperti ini, maka nanti dari pemohon atau peminjam bisa langsung mengklik simpan data. Maka nanti di sini akan terrecord. Kita pilih keluar. Nah, kemudian dari peminjam buku tersebut bisa langsung menuju ke laporan peminjaman buku. Nah, maka akan muncul dari nomor pinjamnya yang sudah kita isikan tadi 1005, ID anggotanya dari ASW_23, namanya Aslam, kemudian nomor bukunya A003, judulnya Kampus Ramah Disabilitas. Nah, tanggal pinjam dan tanggal kembali sekian, lama pinjamnya ini 2 hari. Adalah pada laporan peminjaman buku. Kita close saja. Nah, jadi teman-teman, dari menu login kita pada kali ini, yang dimana tadi sudah kita buat login untuk dari nama lengkap yang sudah ada pada data. Oke, bisa dilanjut untuk langkah berikutnya.